Mirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dikabarkan sebentar lagi menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kepindahan itu dinilai sebagai upaya Sandiaga untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Informasi bahwa Sandiaga Uno sedang merapat ke P3 disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, di Gedung DPR, Rabu 28 Desember. Menurut Dasko, ia mendengar kabar dari anggota fraksi P3 di parlemen bahwa Sandiaga sebentar lagi resmi menjadi anggota P3. Wakil Ketua DPR itu menyampaikan bahwa DPP Gerindra belum menerima surat pengunduran diri Sandiaga. Gerindra pun menunggu surat pengunduran diri Sandiaga jika memang ingin bergabung dengan P3. Pikir itu tidak perlu dijadikan polemik, karena saya sudah mendengar kabar dari teman-teman fraksi P3 bahwa Pak Sandi itu sebentar lagi sudah resmi menjadi anggota P3. Nah, sehingga kalau sudah jadi anggota P3, ya tentunya kan itu kewenangan dari partai P3 untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan. Kan sudah kalau memang sudah resmi di P3 kan nggak ada, jangan ditanya ke Gerindra kan. Sementara itu pengurus P3 membantah informasi kepindahan Sandiaga Uno ke P3. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menegaskan bahwa nama Sandiaga tidak ada dalam susunan kepengurusan partai. Namun ia tak menampik kedekatan antara Sandiaga dengan partai berlambang Ka'bah tersebut. Sandiaga pernah datang di acara internal P3. Namun, itu dalam kapasitasnya sebagai menteri yang membawakan seminar tentang kewirausahaan di P3. Manuver Sandiaga Uno untuk maju dalam Pilpres sudah ditunjukkan di berbagai kesempatan. Mantan pasangan Prabowo di Pilpres 2019 itu bahkan sudah mengakui bahwa ia siap untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei Poltreking Indonesia, nama Sandiaga berada di urutan nomor 4 cawapres paling banyak dipilih responden. Namun Sandiaga masih kalah pamor dibanding nama-nama lain seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Dari Jakarta, Tim Liputan Media Group Network. Pemirsa, apa tanggapan Partai Gerindra terkait kabar Sandiaga Uno yang merapat ke P3? Telah bergabung bersama kami politikus Partai Gerindra Arief Poyono dan pengamat politik Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Baik, saya ingin meminta tanggapan dari Mas Hanta. Mas Hanta, bagaimana Anda melihat hubungan Sandiaga Uno dengan Gerindra sejauh ini? Bagaimana Anda menilainya tadi kalau menurut Mas Arief tidak banyak berguna begitu di dalam partai sendiri, bahkan tadi saya katakan ular keket begitu ya. Tapi kalau Anda melihat sejauh ini bagaimana sebenarnya hubungan Sandi dan Gerindra? Ya, sebelum jawab yang nomor 2, nomor 1 saya kira saya pada cenderung kalau soal kontribusi ke partai sulit untuk memungkiri kalau bicara figur ada figur Pak Prabowo yang paling besar yang memberikan dampak kotel efek kepada Gerindra secara keseluruhan untuk mendapatkan elektabilitas seperti hari ini. Yang kedua dari sisi internal juga saya kira kita sulit membantah memang juga peran Pak Prabowo yang paling determinan, yang paling kuat dalam membangun infrastruktur partai dan figur pemersatu dan seterusnya. Saya kira figur Mas Sandi tanpa mengurangi hormat saya kira Sandi tidak memberikan kontribusi secara terlalu besar ya dalam konteksnya kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo. Sehingga kalau kita bicara apakah memberikan dampak negatif disinsentif elektoral kepada Gerindra, menurut saya tidak terlalu besar ya. Kalau misalnya Pak Prabowo tetap menjadi calon presiden, kemudian Gerindra tetap mendapatkan efek ekor jas dari Pak Prabowo. Kalau hengkangnya Sandi misalnya jadi Mas Sandi keluar dari Gerindra, baik secara internal maupun secara eksternal saya melihat tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap Gerindra secara negatif ya, misalnya apakah menggerus suara Gerindra akan menjadi lemah secara internal, misalnya Gerindra secara eksternal di publik juga dukungan akan turun, menurut saya tidak ya, karena faktor Mas Sandi tidak sekuat Pak Prabowo. Lagi pula tadi kalau istilah Mas Arief juga bukan dari awal ya membangun infrastruktur partai dan seterusnya.
Tapi di sisi yang lain, saya ingin menjawab poin nomor 2 yang ditanyakan Zakia tadi. Memang Mas Sandi kan sejak awal kita lihat cukup obsesi kuat ya, ingin running di 2024 setelah gagal di 2019 cukup kuat. Dan menyadari betul, kalau kita perhatikan Sandiaga Uno sadar betul bahwa sulit untuk mendapatkan tiket Gerindra atau tetap maju melalui Gerindra sepanjang Gerindra masih cukup terang tegas ingin mengusung Pak Prabowo. Jadi di luar nama Pak Prabowo saya kira sulit untuk dapat, sehingga saya baca memang Sandi bermanuver dalam arti mencari rute baru, mencari peluang baru, mencari rute baru untuk mendapatkan tiket boarding pass dengan P3 sisi lain. Jadi semacam ada simbiosis politik mutualisme lah P3 dan Sandi. Sandiaga Uno membutuhkan boarding pass, tiket partai meskipun sebenarnya belum cukup, baru 4 sekian persen. Di saat yang sama P3 juga pada posisi secara elektoral juga tanda petik juga terancam untuk menuju 2004 kalau tidak bisa jadi tidak lolos 4% itu, sehingga dua-duanya membutuhkan semacam ini ya dari relasi keduanya. Kalau antara Sandi dan Gerindra saya kira tadi jawabannya, tapi kalau antara P3 dan Sandi ya memang sedang merespon itu. Yang kedua, untuk membaca hubungan Sandi masuk P3 ini, kalau jadi misalnya Zakia, pertama tadi dari sisi P3-nya dan Sandiaga Uno, yang kedua analisis saya dari sisi koalisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Kalau diperhatikan sebenarnya tidak begitu strategis ya, P3 misalnya Sandi masuk ke P3, padahal di sana ada Golkar bersama ada Mas Erlangga, kemudian ada PAN, Pak Zulkifli Hasan, apalagi kalau misalnya bersama PD Perjuangan, sehingga posisi tawarnya tidak begitu kuat kalau bergabung dengan P3. Misalnya apalagi ke depan misalnya menjadi ketua umum P3 dan seterusnya, sehingga ini tidak begitu belum menjadi begitu strategis tiket atau boarding pass untuk maju di Pilpres itu bagi Sandiaga Uno saya kira masih punya tantangan. Yang ketiga terakhir, ini yang paling menarik saya kira analisis dari sisi kingmaker. Nah kalau ada kingmaker, tokoh politik kuat yang menginginkan misalnya dua, yang santer juga terdengar dua pasang kan, ada capres dua Pak, selain Anies Baswedan ada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Nah kerap disebutkan disilang kan pengennya Prabowo dan Erick Thohir, misalnya Ganjar dengan Sandi salah satu alternatifnya. Nah ini yang mungkin yang sedang diupayakan ikhtiar menuju jalan sana yang diinginkan Sandi, meskipun belum tentu efektif ya, karena tingkat kesetujuannya bisa jadi sebaliknya, karena pemilih Gerindra itu, pemilih Prabowo itu beririsan dengan pemilih Sandi, dan pemilih Ganjar tingkat kesetujuannya lebih besar ke Erick Thohir, sehingga ini dinamika ini yang saya kira yang cukup kuat ya mengarah ke sana. Tetapi lagi-lagi Zakia, menurut saya Mas Sandiaga Uno dari sisi elektabilitas juga perlu menjadi catatan, karena beliau mantan cawapres. Mantan cawapres mestinya elektabilitasnya sangat tinggi. Nah sementara sekarang tidak begitu tinggi lagi, jadi menurut saya tidak begitu tetap dipertimbangkan oleh capres kuat, belum tentu Mas Sandi bisa kontributif secara elektoral. Jadi manuver Mas Sandi ini saya kira harus berhati-hati. Berarti apa? Besarnya itu ada faktor Gerindra juga, ada faktor bersama Pak Prabowo. Nah ketika keluar masuk ke P3 yang biasanya dipimpin oleh seorang Nahdien, orang punya basis massa di NU, sekarang dicoba misalnya Sandi yang menjadi simbol di P3. Nah ini saya kira belum tentu membuat Sandi semakin besar secara elektoral. Justru bisa terancam sebaliknya, meskipun secara boarding pass dia punya potensi untuk mendapatkan itu. Itu mungkin dari sisi tantangannya. Satu lagi Zakia yang perlu diantisipasi oleh Mas Sandi, kesan tadi Mas Arief sudah kasih catatan tadi, istilah Mas Arief Yono tadi ya. Satu, beliau dulu bersama Gerindra. Kemudian keluar tadinya simbol berhadapan dengan Pak Jokowi, beliau bergabung ke pemerintahan menjadi menteri sekali. Sekarang pun kemudian keluar dari Gerindra. Dikesankan dalam persepsi publik Indonesia, orang keluar dari partai pindah itu kan kurang positif. Nah, pindah dari Gerindra masuk ke P3 itu 2 kali kesannya adalah tadinya meninggalkan basis massa konstituennya, sekarang meninggalkan Gerindra partainya. Nah, 2 ini saya kira tantangan citra yang harus diperbaiki oleh Mas Sandi. Yang kedua Pak Prabowo kesannya berpisah dengan Pak Prabowo itu menjadi sesuatu bagi Mas Sandi yang harus diperbaiki persepsi atau citranya di hadapan publik. Jadi politik zigzag lah kalau istilah saya lebih ini netralnya Mas Sandi lakukan itu, saya kira yang terkesan relatif agak ambisi itu saya kira harus diperbaiki dalam kacamata perspektif publik. Oke, gitu, baik.
Baik, baik Mas Hanta, kalau kita melihat banyak begitu ya partai politik lain, namun mengapa kalau analisa Anda kemudian Sandi memilih P3? Kalau melihat dari pemilih P3 tadi Anda sudah katakan begitu basisnya ini dengan sosok Sandi tidak begitu match seperti itu. Kemudian juga pengaruhnya saat ini Sandi sendiri mungkin tidak setinggi elektabilitas sebelumnya begitu. Mengapa kemudian analisa Anda Sandi memilih P3? Ya, pertama dari sisi P3-nya, Zakia, kita tahu yang paling realistis memang P3. Kenapa? Dari sisi partai yang di parlemen, 9 partai itu yang paling tanda petik ya, mengalami kerapuhan ketika sekarang PLT Ketua Umum, kemudian ada masalah di internal, ditambah perolehan suaranya juga pas ya, di 4 sekian persen, maka posisi yang paling mungkin dimasukin berpeluang bagi Sandiaga Uno atau siapapun adalah di P3, itu satu. Yang kedua, P3 juga membutuhkan figur ya, tidak harus ketua umum. Nah, kita lihat juga di sana. Bandingkan dengan yang lain, itu kan kokoh semua. PD Perjuangan, Golkar stabil, Gerindra apalagi, kemudian Demokrat pernah itu juga menguat juga. Nah, Nasdem, kemudian PKB, PAN, semuanya saya kira partai-partai PKS itu solid semuanya. Yang paling mungkin dari sisi partainya adalah P3. Di saat yang sama P3 memang membutuhkan semacam injeksi secara politik, baik dalam bentuk politik maupun logistik barangkali tadi istilahnya Zakia tadi, apakah akan kehilangan Gerindra. Nah itu mungkin ada harapan bagi P3 dari sisi P3-nya. Dari sisi Mas Sandiaga Uno ya karena ini yang paling realistis saya kira ya yang dimasukin ya adalah P3 mungkin ya, meskipun menurut saya belum tentu ini klop ya, karena kita dulu tahu bahwa Mas Sandi ini bersama Mas Anies di Jakarta, kemudian Mas Sandi bersama Pak Prabowo di Gerindra. Itu bukan basis utama, konstituen utamanya itu bukan di NU sebenarnya. Nah sekarang masuk ke NU, itu yang menjadi tantangannya. Dan kita tahu P3 itu ceruk utamanya adalah di pemilih berbasis NU tadi. Nah ini yang saya kira menjadi tantangan bagi P3 maupun Mas Sandi untuk melakukan fase normalisasi sehingga klop ya pas begitu. Dan basisnya Mas Sandi yang masih lumayan tuh kan, kalau di berdasarkan survei kami di Banten masih lumayan, kemudian di Jawa Barat juga, di Jawa Tengah sudah melemah, Jawa Timur sudah saya kira juga lemah, sehingga di basis di mana P3 juga sebenarnya di mana P3 lumayan itu Mas Sandi tidak kuat. Nah sehingga ini yang menjadi tantangan dari sisi elektabilitas, dari sisi kecocokan antara figur dan partai. Tapi Zakia, hal yang lain juga saya kira nanti setelah dengan partai ini kan kita figur-figur sedang mencari kendaraan politik. Karena setiap figur yang kita bicara capres kan Prabowo, Ganjar, dan Anies. Nah membutuhkan cawapres. Kalau kita bicara realistis, Mas Sandi tentu bukan ingin mengincar posisi capres, tapi posisi cawapres. Cawapres siapa di antara 3 figur kuat? Tentu bukan Pak Prabowo. Ke arahnya Mas Anies juga saya kira tidak begitu besar. Mungkin arahnya menyasar ke Ganjar Pranowo melalui KIB. Nah tetapi juga ini yang tantangan yang saya katakan, seorang capres membutuhkan 3 sekaligus tadi. 1, kekuatan elektabilitas. Kedua adalah potensi membawa boarding pass, dan ketiga kekuatan logistik kalau memungkinkan. Nah, di 2 pertama ini saya kira yang jadi tantangan ya, tantangan dari sisi elektabilitas maupun boarding pass. Kalau boarding pass tidak cukup P3, poin saya itu. Lebih strategis Gerindra. Kalau misalnya Gerindra gabung dengan PDIP, keluar nama Sandi misalnya, nah itu paling strategis dari boarding pass. Dari sisi elektabilitas juga saya kira masih cukup panjang rute Mas Sandi untuk misalnya dengan Pak Ganjar. Misalnya 2 hal. Apakah Ganjar Pranowo akan mengambil strategi memperluas ceruk pemilihnya atau ingin memaksimalkan basis? Kalau ingin memaksimalkan basis konstituennya, misalnya di Jatim dan Jawa Tengah, keliru ketika memilih Mas Sandi sebagai cawapresnya. Justru tingkat kesetujuannya bisa terdegradasi, misalnya pemilih basis Pak Jokowi dan basisnya Ganjar kalau berpasangan dengan Mas Sandi. Kalau ingin memperluas ceruk, maka ada Ridwan Kamil sebenarnya lebih kuat di Jawa Barat ketimbang Mas Sandi misalnya. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Saya kira Mas Sandi punya waktu masih 1 tahun lebih untuk melakukan rebranding ya, dari kesan tadi itu untuk mendapatkan basis di Jakarta, di Banten dan sebagainya. Yang dimana